Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini, sebelum saya sampaikan beberapa hal kepada anak-anak, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat barokah hidayah kepada kita semuanya, sehingga pada pagi yang indah ini anak-anak bisa bertemu dengan saya walaupun lewat media virtual ya, namun tidak mengurangi kemanfaatan untuk kita bisa belajar bersama. Anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan, mungkin di antara anak-anak ada yang belum siap, maka silakan untuk segera menyiapkan diri ya. Kemudian mengikuti dengan baik, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini sebelum saya menyampaikan materi, saya akan mengenalkan diri ya. Jadi nanti anak-anak tidak bertanya-tanya ini bapak siapa ya, kok belum kenalan gitu ya. Ini oleh karena itu saya pada kesempatan ini mengenalkan diri. Nama saya adalah Darno ya. Jadi di SMP Negeri 1 Sukoharjo saya dikenal dengan nama Pak Darno. Oleh karena itu nanti anak-anak ketika bertemu dengan saya di jalan bisa menyapa ya. Alamat saya dekat dari sekolah ini ya. Jadi saya bertempat tinggal di Desa Pandian, RT 1 RW 3 ya, Kelurahan Jedes, Kecamatan Sukoharjo dan Kabupaten Sukoharjo tentunya ya. Anak-anak, selanjutnya untuk menyingkat waktu, maka saya akan segera menyampaikan materi sehingga nanti tidak banyak waktu yang terbuang sia-sia ya. Materi yang akan kita sampaikan dalam pengenalan lingkungan sekolah adalah tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebelumnya anak-anak harus tahu bagaimanakah pengertian dari kesadaran berbangsa bernegara itu ya. Jadi anak-anak, kesadaran itu kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, karangan dari W.J.S. Purwodarminto, itu berasal dari kata sadar ya. Jadi kesadaran itu berasal dari kata sadar yang artinya adalah insaf, merasa ya, mengerti, sehingga kesadaran itu bisa diartikan sebagai suatu hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Sedangkan berbangsa itu berasal dari kata bangsa. Bangsa itu adalah sekumpulan atau sekelompok manusia yang memiliki kesamaan cita-cita ya, kesamaan adat budaya ya, agama ya, mungkin bahasa dan lain sebagainya ya, yang memiliki pemerintahan sendiri, itu namanya bangsa. Sedangkan berbangsa artinya apa? Berbangsa itu artinya manusia yang mempunyai landasan etika atau moral dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. Sedangkan bernegara itu berasal juga dari kata negara. Negara itu artinya suatu organisasi
di mana di dalamnya terdapat rakyat, terdapat wilayah, kemudian memiliki satu pemerintahan yang berdaulat. Itulah negara. Sedangkan bernegara adalah manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa, ya, serta berproses di dalam satu wilayah Nusantara dan mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu dalam membangun rasa nasionalisme. Jadi inilah adalah kalau kita lihat, kita tinjau dari pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara. Selanjutnya anak-anak, mengapa kita harus memiliki kesadaran dalam berbangsa dan bernegara? Sebagai masyarakat, ya, yang memiliki rasa cinta kepada bangsa dan negara, maka kita harus mampu untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Ya. Jadi kalau kita lihat bahwa pada akhir-akhir ini banyak sekali masyarakat kita, ya, yang mengalami penurunan kesadaran dalam berbangsa bernegara. Jadi kalau anak-anak lihat dari keseharian anak-anak di lingkungan anak-anak, maka anak-anak akan menemukan betapa sedih, betapa galonya kita sebagai kader bangsa, kita sebagai tunas-tunas bangsa memiliki kesadaran di dalam berbangsa, bernegara, mengalami satu penurunan. Hal ini bisa kita lihat, misalnya kalau anak-anak mendengar adanya tawuran antar warga, tawuran antar pelajar, kemudian ketika ada masalah di dalam hasil pilkada, mungkin merasa, ya, tidak sesuai dengan hatinya, kemudian dia merasa tidak puas, maka dia membuat satu masalah sehingga menimbulkan suasana yang tidak nyaman di dalam kehidupan kita. Itulah tanda-tanda bahwa itulah satu gejala bahwa dalam kesadaran berbangsa dan bernegara kita mengalami satu penurunan yang sangat harus kita betul-betul nanti bangun lagi, ya, supaya kita menjadi orang yang bisa menerima segala sesuatu itu sesuai dengan apa adanya. Selanjutnya anak-anak, yang kedua, karena semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda. Kalau kita lihat banyak sekali persoalan-persoalan yang ada di dalam masyarakat yang betul-betul membutuhkan peran dari para pemuda untuk bisa membantu menjadi mediasi, menjadi penengah, ya, di dalam masyarakat, agar masyarakat itu bisa keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, masalah ekonomi, ataupun masalah politik. Karena dengan terbantunya masyarakat dari semua lapisan keluar dari himpitan persoalan, maka sudah bisa dipastikan bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat dan tidak dapat diintervensi atau dicampuri oleh negara manapun. Disitulah pemuda telah melakukan langkah yang nyata di
di dalam melakukan suatu bela negara. Selanjutnya, berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa bernegara itu menjadi tanggung jawab siapa sebenarnya. Kalau kita bicara tentang tanggung jawab kaitannya dengan berbangsa bernegara, mestinya kita paham, kita mengerti bahwa di dalam berbangsa bernegara itu adalah menjadi tanggung jawab kita semuanya sebagai warga negara. Jadi kita sebagai warga negara memiliki tanggung jawab ya di dalam menanamkan kesadaran dalam berbangsa dan bernegara. Di samping itu juga anak-anak, pemerintah juga memiliki kekuasaan ya untuk menjaga dan memelihara negara kesatuan Republik Indonesia, serta bagaimana pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kesadaran bela negara sekarang. Bagaimana kesadaran bela negara, anak-anak? Jadi bela negara itu suatu upaya untuk mempertahankan negara dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jadi upaya untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman, baik itu dari dalam maupun dari luar, itu adalah dinamakan kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan adanya rasa patriotisme dan rasa nasionalisme. Jadi ternyata ketika di dalam diri kita itu memiliki kesadaran di dalam berbela negara, maka di dalam diri kita akan tumbuh adanya sikap patriotis dan nasionalis. Lah, apa itu patriotisme dan nasionalisme itu? Patriotisme itu sifat kepahlawanan, sifat cinta tanah air, sifat pantang menyerah, serta rela berkorban, baik jiwa maupun raga. Demi apa, anak-anak? Demi kejayaan bangsa dan negara. Inilah yang dinamakan patriotisme. Jadi patriotisme ini merupakan jiwa kepahlawanan yang harus kita tanamkan di dalam diri kita apabila kita ingin menjadi sosok yang betul-betul menumbuh kembangkan kesadaran di dalam bela negara. Selanjutnya, apa itu nasionalisme? Nasionalisme itu merupakan satu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri. Jadi ketika di dalam diri kita ada rasa cinta, ada rasa sayang kepada bangsa dan negara, maka disitulah anak-anak di dalam diri kita ada sikap atau sifat nasionalisme. Nah, nasionalisme ini dikategorikan ada dua. Yang pertama adalah nasionalisme dalam arti sempit. Artinya apa, anak-anak? Sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya, atau biasa dinamakan Calvinisme. Contohnya seperti bagaimana Jerman pada masa itu ketika kepemimpinan Hitler. Dia merasa bangsanya adalah yang paling hebat, sehingga dia melakukan apa saja kepada negara-negara lain. Kemudian nasionalisme dalam arti yang luas. Artinya
bahwa sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Inilah nasionalisme dalam arti yang luas. Kemudian selanjutnya ada 3 hal yang harus kita lakukan untuk membina nasionalisme itu. Apa itu? Yang pertama adalah mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara ini. Jadi kita itu harus merasa bahwa kita ini sama. Jangan sampai membeda-bedakan antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Ketika kita punya satu sikap bahwa suku kita adalah yang paling tinggi dibandingkan suku yang lainnya, ini adalah satu sikap yang kurang baik, maka harus kita hindari. Di sini kita harus mengembangkan persamaan di antara kita. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan sikap toleransi, menumbuh kembangkan sikap menghormati, menghargai, tepos liro kepada sesama. Ini harus kita bangun dari dalam diri kita, agar jiwa nasionalisme kita betul-betul nampak, agar jiwa nasionalisme kita betul-betul ada dan tumbuh di dalam diri kita, sehingga kita nanti akan menjadi orang-orang yang hebat karena memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Jadi kita sama-sama hidup di negeri yang kita cintai. Karena kita sama-sama hidup di suatu negara yang kita cintai, maka kita harus bisa membangun rasa senasib sepenanggungan. Ketika bangsa ini dihadapkan suatu masalah, maka kita harus berusaha untuk memberikan jalan yang terbaik di dalam mengatasi masalah bangsa dan negara. Insya Allah, apabila kita betul-betul bersungguh-sungguh, niscaya kita akan menjadi bangsa yang hebat. Selanjutnya adalah bagaimana untuk memupuk semangat nasionalisme, ya. Ada hal-hal yang harus kita hindari. Ada 4 hal yang harus kita hindari di dalam memupuk semangat nasionalisme. Ketika kita ingin menjadi nasionalisme kita ada di dalam diri kita, maka 4 hal ini harus kita hindari. Misalnya apa? Sukuisme. Di atas sudah kita singgung. Kita menganggap bahwa suku bangsa sendiri paling baik. Suku bangsa sendiri paling memiliki nilai tinggi. Ini yang tidak boleh kita jadikan sebagai satu landasan di dalam membangun bangsa dan negara. Karena ketika kita merasa yang paling baik, maka berarti di dalamnya akan ada satu sikap, akan ada satu perilaku yang merendahkan suku yang lain. Maka ini tidak baik, ya. Oleh karena itu harus kita hindari. Kemudian yang kedua adalah Calvinisme. Menganggap bahwa bangsa sendiri paling unggul, paling tinggi, sehingga bangsa yang lain adalah dianggap berada di bawahnya. Kemudian yang ketiga adalah sikap ekstremisme. Jadi ekstrim ini juga harus kita hindari. Mengapa anak-anak? Karena sikap ekstrim merupakan sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata. Inilah yang harus kita hindari. Jadi ekstremisme harus kita jauhi, karena ini hanya ingin
ingin bisa menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang nanti mengalami satu kesulitan panjang. Yang keempat adalah provinsialisme. Jadi provinsialisme ini juga harus kita hindari anak-anak. Jangan sampai anak-anak menganggap bahwa provinsi kita paling the best. Provinsi kita paling baik. Ini akan membahayakan ya di dalam kita membangun nasionalisme. Maka provinsialisme ini harus kita hindari. Mengapa? Karena sikap itu selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri, sehingga tidak mau tidak mau memperhatikan, tidak mau bekerja sama dengan provinsi yang lain. Padahal provinsi yang lain mungkin lebih memiliki kehebatan yang ada kaitannya dengan hal-hal tertentu. Maka kita harus menghargai dan menghormati kehebatan provinsi lain itu. Oleh karena itu, jangan sampai ada sikap provinsialisme di dalam diri kita. Selanjutnya adalah bagaimana nilai bela negara yang harus lebih dipahami dan dilakukan. Jadi di dalam bela negara ada nilai-nilai yang harus kita pahami dan harus kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya apa? Misalnya adalah cinta tanah air. Cinta tanah air. Cinta tanah air ini harus dapat diimplementasikan, diwujudkan, dilakukan dengan cara kita mengetahui sejarah negara kita sendiri. Kita harus tahu bagaimana sejarah panjang bangsa ini. Ketika kita tahu sejarah panjang bangsa ini, insya Allah akan bisa menambah cakrawala pandang kita di dalam menumbuhkan sikap bela negara. Kemudian di samping itu juga harus kita wujudkan di dalam melestarikan budaya-budaya yang ada. Ketika kita memiliki budaya, maka kita harus betul-betul bisa menjaga, memelihara. Kita boleh saja melirik budaya dari negara lain. Tetapi kita harus ingat bahwa ketika budaya asing itu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita, maka kita harus menghindarinya. Kita tidak boleh memaksakannya, karena itu hanya akan melemahkan budaya kita bangsa Indonesia. Kemudian di samping itu, cinta tanah air itu juga dapat diwujudkan dengan cara menjaga lingkungan kita, anak-anak. Bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan yang bersih, lingkungan yang rapi, lingkungan yang indah. Ini tidak akan bisa terwujud kalau kita tidak turunkan tangan-tangan kita untuk melakukan sesuatu. Ketika kita mendapati di ruangan kamar kita kotor, maka kita harus membersihkannya. Jangan sampai anak-anak hanya lihat saja perintah sama ayah bunda, ya. Kita harus mandiri, kita sudah SMP, ya. Jadi kita harus bisa bekerja sendiri. Kemudian yang kedua, anak-anak, nilai bela negara apa yang harus kita pahami adalah kesadaran berbangsa dan bernegara.
Hal ini bisa kita wujudkan dengan cara mencegah perkelahian antar kelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi. Kalau di dalam masyarakat Anda ada sekelompok orang yang ingin tawuran, maka anak-anak harus bisa menjadi penengahnya. Anak-anak sebagai siswa, maka anak-anak harus belajar dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Kita menjadi anak-anak yang hebat. Kita menjadi anak-anak yang memiliki prestasi yang tinggi. Sehingga akan mampu mengharumkan nama bangsa dan negara. Selanjutnya, yang ketiga adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi rela berkorban itu apa sih? Rela berkorban itu sikap yang ikhlas untuk memberikan segala sesuatu demi bangsa dan negara. Ini adalah rela berkorban. Contohnya apa anak-anak? Misalnya kalau di lingkungan anak-anak itu ada atlet ya tingkat nasional ya, maka atlet itu mungkin setiap ketika anak-anak lihat dia latihan ya, latihan dengan keras ya, karena dia ingin memiliki prestasi yang lebih baik, walaupun di dalam dirinya dia punya pekerjaan, namun dia tinggalkan untuk sementara itu, dia harus upayakan untuk latihan ya, untuk bekerja keras. Agar apa? Agar dia menjadi orang-orang yang mampu memberikan prestasi yang baik bagi bangsa dan negara. Kemudian yang keempat, memiliki kemampuan bela negara. Hal ini bisa kita wujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar. Misalnya kalau anak-anak lihat, oh ayah, bukan bunda ya. Oh ayah, oh abi, oh bapak, malam ini ada jadwalnya untuk siskamling. Maka walaupun bapak, abi, ayah punya pekerjaan di rumah, maka beliau akan tinggalkan itu. Untuk apa? Untuk melakukan tugas mulia dengan datang ke tempat siskamling, bergabung dengan yang lainnya. Ini adalah contoh memiliki kemampuan bela negara ya. Kemudian di samping itu juga misalnya ketika ada bencana, anak-anak membantu korban bencana, baik itu dengan material maupun spiritual. Kalau belum ada materialnya, dengan doanya. Kalau ada materialnya, ada uangnya, ada pakaian-pakaian yang mungkin anak-anak sudah tidak muat ya, bisa disumbangkan kepada saudara-saudara kita yang kena bencana. Itulah anak-anak nilai bela negara yang harus dipahami dan dilakukan. Saya pikir selesai sudah anak-anak, bahwa pada kesempatan ini Bapak mohon maaf apabila kurang berkenan di hati anak-anak ya, karena persiapan yang betul-betul perlu cukup ya. Namun demikian, karena ya harus kita sampaikan hari ini, maka inilah yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.